Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis ini yaitu tempat turun hadis yang nomor 5 ya, halaman 17. Hadis ini menjelaskan pembahasan tentang masalah bid'ah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menghindari mana hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam syariat Islam dan mana hal-hal yang boleh dalam syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Anil mu'minina ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dari ibu kaum mukminin, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang tidak kami perintahkan, maka amalnya itu ditolak. Dalam artian tidak diterima. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat Muslim. Hadis ini sangat penting untuk kita ketahui karena ini adalah hadis yang merupakan kaidah. Poin pertama yang mungkin bisa kita ambil adalah bahwasanya dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan masalah ibadah, hendaknya kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Karena beliau adalah kedua kita semua. Tentu dalam praktiknya kita nggak mengetahui secara langsung bagaimana Nabi Muhammad, tapi kita mengetahuinya dari para ulama-ulama. Kita tahu kalau Nabi Muhammad melakukan ini itu dari mana? Ya dari seorang guru. Seorang guru tersebut dari gurunya lagi, dari gurunya terus sampai ke tabi'in. Tabi'in belajar dari sahabat belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini intinya dalam masalah ibadah kita mengikuti atau hal tentang agama, kita melaksanakan sesuatu sesuai yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dalam Islam. Gitu. Terus di sini ada istilah bid'ah ya. Tadi disebutkan di dalam judul, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Secara bahasa bid'ah adalah sesuatu yang baru. Maksudnya adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya dalam agama. Itu adalah maksud dari hadis tersebut. Bid'ah atau sesuatu yang baru itu macamnya ada dua. Ada yang bid'ah mahmudah, bid'ah yang bagus, terpuji. Ada bid'ah mazmumah, jelek dan tercela. Itu. Yang bid'ah mahmudah, sesuatu yang baru dan terpuji. Dulu di zaman Nabi Muhammad belum ada. Apa itu? Ada bid'ah mahmudah, itu contohnya
pembukuan Al-Quran, mencetak Al-Quran. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran masih ditulis di lembaran-lembaran kulit hewan, ditulis di dedaunan, ditulis di bebatuan, masih tersebar di mana-mana. Baru mulai masanya Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan itu semua, tulisan-tulisan firman Allah yang berada di tempat yang terpisah-pisah, dikumpulkan Sayyidina Abu Bakar. Terus di masanya Sayyidina Umar ada penyalinan Al-Quran, disalin, dibuatkan, dibukukan gitu. Yang akhirnya itu disebarkan ke beberapa daerah. Nah, itu termasuk contoh bid'ah mahmudah, bid'ah sesuatu yang baru tapi terpuji. Contohnya lagi adalah ada ilmu fikih, ada pembukuan atau kitab-kitab akidah, ada kitab-kitab tafsir, kitab hadis, ada kitab, ya ada pondok pesantren. Ini sesuatu yang baru dan tidak ditolak dalam agama, tidak dicela dalam agama. Kenapa? Karena hal-hal ini adalah sesuatu hal yang bagus dan bisa menopang keberlangsungan agama, memperkokoh, memperkuat. Karena ilmu yang dibukukannya dibukukannya ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab itu kan sejak zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali, muridnya Sayyidina Ali. Di zaman sahabat nggak ada pelajaran nahwu, pelajaran bahasa Arab, nggak ada. Baru setelah eranya sahabat ada Abul Aswad Ad-Du'ali mempunyai inisiatif untuk membukukan kaidah-kaidah bahasa Arab, karena dikhawatirkan kalau ilmu ini tidak dijaga, tidak dibukukan, nanti lambat laun akan hilang ilmu ini gitu. Karena pada masa itu saja sudah kelihatan ada perubahan-perubahan pengucapan bahasa Arab yang tidak sesuai dengan kaidah. Itu 2 poin. Pertama, yang kedua adalah bid'ah mazmumah. Bid'ah mazmumah adalah bid'ah yang tercela. Nah, ini nggak boleh dilakukan. Sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, dan ini tercela. Sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama. Contohnya ya, mengatakan bahwasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mengatakan bahwasanya ibadah itu, misal sholat zuhur dilakukan 5 kali. Wah, saya 4 kali terlalu sedikit, badan kayak besar, udah saya tambah aja 5 kali, 5 rakaat afwan. Sholat zuhur saya lakukan 5 rakaat. Ini jelas-jelas bid'ah, tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi misal ya, dia melakukan sesuatu itu tadi contoh yang jelas. Apa ini, lupa saya contohnya. Ada orang mengatakan bahwasanya saya pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Dengan apa caranya?
caranya dengan memandang laki-laki gitu. Memandangi laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena itu kan ciptaan Allah. Dengan saya melihatnya berarti saya pengen merasakan kenikmatan atau merasakan indahnya mensyukuri ciptaan Allah. Nggak boleh, ini udah larangan. Nah, tidak ada ajaran dalam agama seperti ini bahkan sesuatu yang haram gitu. Itu adalah poin dari hadis yang ke-5. Dilanjutkan dengan hadis yang ke-6. Temanya adalah tentang syubhat. Syubhat itu artinya adalah samar atau tidak jelas gitu. An Abi Abdillahi An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat atau samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqas syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wa hiyal qalbu. Ya, dari sahabat Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Sesuatu yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Namun di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar, tidak jelas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barang siapa memelihara dirinya dari perkara-perkara yang samar itu, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus kepada perkara-perkara yang samar tersebut, berarti dia telah terjerumus kepada hal yang haram, seperti seseorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, halaman orang lain misalnya. Dikhawatirkan lama-kelamaan ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa setiap raja itu ada larangannya, dan bahwa larangan Allah itu ialah apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu terdapat segumpal darah yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ingat, ia adalah hati. Ya, hadis ini hadis yang menjelaskan tentang syubhat. Saya jelaskan bahwasanya yang pertama, di dalam agama ini sudah jelas mana perkara-perkara yang halal dan mana perkara-perkara yang haram ya. Yang halal contohnya makan nasi ya halal, itu sesuatu yang dihalalkan Allah. Berjalan sesuatu yang dihalalkan, diperbolehkan. Makan apel, minum makan kurma, ini sesuatu yang sudah jelas halalnya. Dan sesuatu yang jelas haramnya, contohnya ya mencuri, ini sesuatu yang jelas haramnya. Berzina, sesuatu yang jelas haramnya.
ada sesuatu yang itu antara halal dan haram, belum jelas, ini samar, disebut dengan syubhat. Contohnya adalah sesuatu yang belum jelas halal haramnya ya. Contohnya misal di kamar pesantren, di kamar kalian ada uang jatuh 20.000 di bawah. Nah, kamu belum tahu apakah duit kamu jatuh atau enggak. Kamu belum menghitung duit kamu berkurang hilang apa enggak. Terus kamu lihat, ini duit saya kayaknya ya, ini duit saya, udah sepertinya duit saya ambil aja. Ini kamu mengambil barang yang syubhat gitu. Contoh itu adalah contoh yang syubhat. Ada lagi misal contohnya ya yang paling mudah adalah contoh masalah harta duit itu. Contoh sesuatu yang syubhat, belum jelas halal haramnya. Pokoknya ketika ada sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahuinya ini halal ataupun haram, maka tinggalkan daripada jatuh dalam keharaman. Tadi disebutkan bahwasanya orang yang melakukan sesuatu yang syubhat berarti telah terjerumus dalam sesuatu yang haram gitu. Terus Allah Nabi Muhammad SAW memberi permisalan ya, memberi permisalan bahwasanya setiap raja itu mempunyai tempat terlarang gitu. Raja, ini mempermisalkan kaum Arab, raja Arab. Raja mempunyai tempat terlarang, halaman raja. Misal raja mempunyai halaman yang luas, rumputnya hijau. Nah, terus itu halaman raja, nggak boleh orang sembarangan atau nggak boleh ada siapapun yang masuk ke halaman tersebut. Nah, terus kamu mengembala kambing di dekat halaman tersebut. Di dekat loh ya, bukan di halaman, di dekat halaman tersebut. Ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena dengan kamu mengembala kambing di dekat halaman raja tersebut yang rumputnya bagus-bagus, itu sangat mengkhawatirkan, dan bisa jadi hewan kamu tertarik ke halaman tetangga tersebut yang lebih hijau atau ke halaman raja yang lebih segar. Akhirnya hewan kamu ke situ. Intinya dengan sesuatu yang syubhat, kita itu hati-hati. Bagaimana cara hati-hatinya? Jangan mendekati syubhat tersebut. Jangan mendekati hal yang syubhat tersebut. Karena dengan kamu mendekati berarti sudah terperosok. Gitu loh. Dan saya contohkan lagi ya. Misal ada pembangkit listrik yang ada PLN, yang ada tiang listrik yang tegangan listriknya itu besar sampai orang kalau mendekat itu sudah terasa dayanya. Nah, apakah kamu berani mendekat? Padahal kamu tidak memegang tiangnya loh, tapi hanya mendekat. Berani nggak? Nggak berani, karena dengan hanya mendekat kamu berarti terkena. Dan
larangan-larangan Allah, tempat larangan-larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkan. Himawallahi, atau ya tempat larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, kita jangan mendekat sesuatu yang terlarang. Mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk, ini yang jelas-jelas. Ya, di akhir hadis ini dijelaskan bahwasanya di dalam tubuh seseorang atau di dalam diri seseorang itu terdapat mudghah, segumpal daging. Di dalam tubuh seseorang itu terdapat ya mudghah, segumpal daging, yang mana kalau benda tersebut itu baik, maka bersih, maka baik pula perbuatan yang dilakukan seseorang. Tapi kalau mudghah tersebut atau segumpal daging tersebut itu jelek, hitam, buruk, maka pekerjaan yang keluar dari dirinya juga hal-hal yang buruk. Apa itu? Yaitu adalah hati sebenarnya. Jadi seseorang itu tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, dia insya Allah berpikir hal-hal yang positif, bertindak hal-hal yang baik. Tapi kalau seandainya hatinya buruk, dia kerjaannya ya ngomongin temennya, ghibah, ya akhlaknya nggak baik kan gitu. Jadi sumbernya itu. Makanya kita selalu dituntut untuk membersihkan hati. Astagfirullah, khilaf sedikit, astagfirullah. Itu karena gini, hati seseorang sekali melakukan suatu kesalahan itu diberi titik hitam. Melakukan kesalahan lagi dikasih titik hitam. Tapi kalau dia langsung mau bertobat, beristighfar, titik-titik tersebut dihapus. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya udah, hatinya lama-kelamaan menjadi gelap. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kalian catat ya poin-poin penting tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.